Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari BD Budidaya Perairan 2019 sedang berada di pulau atau tepatnya di desa Kilauan ya Pak ya? Kiluan. Teluk Kiluan. Teluk Kiluan. Sama kami juga ada Bapak Lurah, namanya siapa Pak? Bapak Kadek. Kalau mulai dibukanya wisata Teluk Kiluan ini dari tahun berapa sih Pak? Ini potensi wisata di sini mulai dibuka ya, mulai dikenalkan itu tahun 2005. Jadi ada Yayasan Cikal. Yayasan Cikal itu lembaga lingkungan yang memang mempunyai kemampuan lah untuk mengembangkan ya, untuk mempromosikan, untuk mengenalkan wisata yang ada di sini, apa potensi yang ada di sini. Jadi tahun 2005 itu ada Yayasan Cikal yang diketuai oleh Pak Riko, sampai saat ini masih eksis ya, bantu kita di sini. Nah, dari beliau lah artinya potensi sini diangkat, dikenalkan keluar, kemudian bawa turis-turis ke sini. Nah, dari situ mulai perhatian pemerintah. Oh, ternyata memang di Kiluan punya potensi wisata. Gitu. Jadi dari tahun 2005 ini sudah dikenalkan mulai. Cuman itu tadi konsepnya adalah ekowisata. Jadi wisata alam itu. Jadi sampai saat ini masih dipertahankan. Belum kita masukkan investor untuk mengembangkan wisata secara modern. Terus yang tempat pulau untuk nyebrang nanti itu Pak, itu yang ngelolanya desa atau dikelola oleh seseorang, itu dikelola perusahaan atau gimana Pak? Jadi itu kan pulau itu punya milik pribadi ya. Iya. Kemudian dari pemilik diserahkan kepada ada yang namanya Pak Dirham untuk menjaga, merawat, memelihara. Nah, jadi dikelola oleh Pak Dirham. Jadi dari pulau sendiri itu retribusi ke desa sama sekali belum ada. Itu karena memang kita juga belum melaksanakan kesepakatan. Gitu. Walaupun kami juga punya perhatian ke sana gitu. Ada misalnya MCK pernah kita bantu perbaikan MCK, penerangan pernah kita kasih genset di sana. Cuman retribusinya secara langsung ya, kalau retribusi pulau itu belum ada. Hanya retribusi dolphin tadi. Yang gitu. dolphin tour saja sama penginapan mungkin. Ya, penginapan belum juga. Belum juga ya. Belum, hanya dolphin tour. Hanya dolphin tour ya. Kan saya juga sempat nanya sama satu keluarga dari yang dia juga ngelola ini perahu penyeberangan. Nah, itu kata mereka setiap bulan itu ada setoran ke desa. Yang Soal entah dia penyewaan, yang penting dia tentang pariwisata. Nah, itu dana itu dikelola bagi desa bagaimana pengelolaan dana itu? Jadi ini dari kegiatan pariwisata ya. Pariwisata. Jadi di sini kita ada peraturan desa, Perdes ya, mengatur soal dolphin tour. Dolphin tour, jadi tur lumba-lumba itu disewakan 300.000 per perahu. Bagi pengunjung ya, bagi tamu. Itu hanya bisa satu perahu 3 orang. Jadi 50.000 itu masuk retribusi desa. Nah, retribusi desa 50.000 itu kita pecah menjadi beberapa bagian. Di sini yang terlibat Karang Taruna. Kemudian di lingkungan Kadus, kepala dusun ya, di lingkungan RT. Nah, jadi 10.000 masuk ke Karang Taruna, 10.000 masuk ke Kadus, ke dusun ya. Nah, itu kegunaannya semua untuk kegiatan kepentingan di dusun tersebut. 10.000 untuk Karang Taruna, 10.000 untuk di lingkungan RT, 10.000 untuk di lingkungan dusun, 10.000 masuk kas desa. Nah, kepentingannya di situ itu banyak. Pada waktu urgent, infrastruktur yang memang perlu kita benahi di situ. Kemudian ada satu saat kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi. Ini bisa kita bantu. Atau untuk pembangunan masjid yang memang sifatnya mendesak. Tentunya dengan kondisi keuangan yang ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan di masjid itu 1 juta, kita ada kas 1 juta, kita bantukan.
atau ada kepepet orang yang misal kecelakaan. Nah, kita bisa bantukan dengan cara meminjamkan dulu kas tersebut. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Jadi ada retribusi 50.000 untuk ke desa itu dari dari sewa perahu untuk dolphin tour. Oh, berarti yang bayar itu hanya untuk Dolphin tournya. Dolphin tour. Ya, jadi kalau yang lain sebenarnya ada kamar ya, kamar seharusnya setor 10.000 per kamar. Ini dalam perdesnya ya. Ya. Cuman ini kurang berjalan, bahkan tidak berjalan. Artinya pelaku-pelaku usaha wisata ini tidak mau mengikuti. Itu ya mungkin ya kita juga malum ya, mereka kebutuhan segala macam belum perrehapan kan gitu. Nah, jadi sebenarnya perdes kita ini ada beberapa perdes yang memang kita sudah buat. Oh, iya. Dan pembuatan perdes itu sudah melakukan mekanisme sesuai prosedur yang ada. Kita buat tim dulu untuk buat draft. Ya, buat draft perdes. Ya. Kemudian itu sudah kira-kira sudah matang. Kita sosialisasikan dulu. Kita panggil dulu semua pihak-pihak yang terkait. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya kita panggil. Kira-kira setuju apa enggak dengan perdes ini, dengan draft ini? Kalau memang sudah setuju, baru kita sepakati bahwa ini disahkan oleh kepala desa dan BHP, kalau di sini namanya BHP, Badan Himpun Pemekonan, gitu. Nah, tetapi, ini keterbatasan kami di kiluan ya, di desa, SDM kami, warga kami, ini kurang begitu nyambung. Pada waktu rapat mereka iya, tapi banyak yang enggak, tapi banyak yang tidak memahami. Begitu diterapkan, ini kadang-kadang banyak persoalan di lapangan. Jadinya sering ada kontra. Sering ada kontra antara yang paham dengan yang tidak paham. Gitu. Kisaran pengunjung per tahunnya berapa ya? Kalau kisaran per tahun seminggu itu kurang lebih 200-an. Ya, seminggu sekitar 200-an. Jadi kalau sebulan estimasi ya, kurang lebih 1.000 pengunjung sebulan. Tetapi tidak rata. Terutama pada waktu hari-hari libur atau hari-hari besar ya, kayak Idul Fitri, tahun baru gitu. Ya hari-hari libur anak sekolah lah terutama. Itu banyak, sering ramai. Kadang sehari bisa ribuan juga kalau lagi hari-hari libur. Terutama Sabtu Minggu ya, gitu. Karena di sini penginapan ini kalau untuk kapasitas 1.000 orang masih cukup. Seluruh penginapan dikit. Kalau soal keamanan di desa ini sendiri gimana Pak? Kayak apa sering terjadi tindak kejahatan, maling atau Alhamdulillah kalau saat ini ya, dari dulu sampai saat ini ya, artinya kalau yang gangguan-gangguan kecil wajar lah ya, artinya gangguan anak-anak muda yang begadang-begadang itu hal yang kita maklumin lah ya. Tapi yang sampai kejahatan ini alhamdulillah sih nggak terlalu, relatif aman lah di sini. Kalau pengunjung di kiluan ini Pak rata-rata lokal atau dari luar Lampung atau ada yang bahkan dari luar negeri, ada nggak Pak? Kalau dari luar negeri itu jarang, ada 1-2. Tapi kalau lokal maksudnya lokal nasional ya, Lampung gitu. Di luar Lampung itu banyak, dari Palembang, dari Jakarta, dari Bandung, itu banyak. Itu justru yang dominan Palembang. Yang kesini? Dominan Palembang. Kalau hari-hari libur itu penuh. Itu Bandung, Jakarta, plat B itu ya. Itu sering banyak sini. Kalau Bandar Lampung justru jarang. Ada, cuman nggak sebegitu banyak. Yang dominan Palembang. Mayoritas penduduk di sini itu apa ya Pak? Maksudnya apakah dia warga pribumi atau rata-rata transmigran atau gimana Pak? Kalau warga kita di sini multi etnis. Ada Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Palembang, Bugis, ada semua. Nah, jadi alhamdulillah, tapi kita di sini selalu akur, selalu bisa kerjasama. Jadi tidak ada persoalan antara etnis tadi, antara suku. Nah, yang dominan di sini ya jelas Lampung, karena ya Lampung memang dari Lampung ya. Lampung, kemudian Jawa, Sunda. Nah, Bali di sini hanya 10%, hanya 38 kakak. Gitu. Yang mendominasi Lampung ya, sendiri. Gitu.
Tapi yang terlibat di nelayan ini banyak, Lampung juga banyak ini. Banyak Sunda, Lampung, Bugis, Jawa ada juga. Kalau yang Bali, nggak ada yang terjun ke nelayan. Itu karena mereka petani semua. Kalau ini juga Pak, rata-rata jenjang pendidikan terakhir warga di sini itu apa ya Pak? Kalau rata-rata ya itu di bawah SD. Rata-rata ya. Hanya sekian persen aja yang tamat SMA, bahkan yang yang sampai ke perguruan tinggi. Kalau yang hanya beberapa orang. Generasi mudanya gitu, Ya, Pak, yang saat perguruan ini sekarang sudah mulai ya kita banyak memotivasi lah anak-anak usia sekolah ya untuk tetap melanjutkan. Jadi anak-anak usia sekarang ini yang memang lagi produktif masuk SMA ini semuanya masuk SMA. Itu. Jadi sudah mulai mereka. Kalau orang tua dulu kan itu pendidikan di bawah SD. Nah, sekarang anak-anak ini yang sudah mulai masuk bahkan tinggi, sudah keluar ya ke perguruan tinggi sudah banyak. Seperti yang Bapak katakan tadi kan mungkin dari 415 kakak ya kalau ya Pak ya. Ya. Itu 30% yang sebagai pekerjaannya sebagai nelayan. Sisanya itu bekerja sebagai apa ya Pak kira-kira? Bertani atau? Ya, jadi dari jumlah penduduk kita itu 60%-nya petani, kemudian 10%-nya itu ada pegawai, ada dagang, ada tukang, gitu. Yang petani itu komoditas utama di desa ini apa ya Pak? Apa karet, apa padi atau? Jadi untuk pertanian di sini di Kiluan itu saat ini mengandalkan hasil pisang. Itu yang sebagian besar, ada kelapa juga ya. Kalau coklat memang banyak coklat, cuman hasil coklat saat ini masih banyak gangguan hama. Nah, jadi yang sekarang ini diandalkan adalah hasil pisang petani gitu. Komoditas utama dari tangkap di sini apa Pak? Maksudnya paling banyak Ikannya. Oh, jenis ikan yang banyak di sini musim itu tongkol. Oh, tongkol. Tongkol ada juga lemadang. Lemadang kalau bahasa Lampungnya senggerana ya. Itu kalau lagi musim lemadang itu luar biasa. Lemadang itu bisa 2-3 ton sehari nelayan kita bisa menghasilkan. Kalau tongkol apalagi kalau musim tongkol. Oh. Cuman itu tadi musim-musiman ya. Enggak setiap hari. Kendala yang paling berarti lah di Paling berat. Ya, sering juga biasanya kalau untuk kendala nelayan ini hanya cuaca. Cuaca kalau angin kencang jelas ya, artinya nelayan kita nggak bisa melaut. Kemudian daripada hasilnya juga ya namanya hasil nelayan kadang dapat kadang enggak. Ya, enggak menentu. Jadi kalau hasil tangkapan tergantung rezeki ya. Tapi kalau musim nelayan, musim ikan di sini ini per hari bisa 10 ton. Satu hari hasil nelayan kita bisa 10 ton. Ya, itu kalau lagi musim ikan. Tapi kalau lagi susah kayak sekarang paling dapat 5 kilo, dapat 10 kilo satu perahu. Itu. Kalau boleh tahu khususnya yang nelayan Pak ya, pendapatan per harinya itu rata-rata berapa? Nggak bisa dirata-ratakan kalau hasil nelayan tangkap ini. Kecuali kalau hasil budidaya ya, kalau hasil budidaya dia jelas. Hasil tangkap ini nggak tentu. Itu tadi bisa satu hari satu perahu bisa dapat 1 kintal, bisa dapat 50 kilo, bisa dapat 5 kilo, bisa kosong. Itu jadi kalau dirata-ratakan sulit kayaknya. Kalau untuk pembudidayanya sendiri ada ya Pak di desa ini? Kita saat ini masih belum ada yang membudidayakan ikan laut. Itu kalau karena, seperti udang atau ikan-ikan lainnya? Udang juga nggak ada, hanya mereka tangkap, semua nelayan tangkap. Oh, rata-rata berarti di sini sektor perikanannya hanya dari pariwisata dan nelayan tangkap ya? Ya, jadi kalau dari perikanan itu nelayan tangkap. Dari wisata ini kan beda ya, artinya jadi kegiatannya antara nelayan dengan pariwisata ini sinergi gitu. Tetap artinya kegiatan di pariwisata juga dibarengi dengan kegiatan di nelayan. Karena kita memang kebetulan wisatanya adalah wisata bahari. Yang kita andalkan adalah yang menjadi jualan kita sekarang tur lumba-lumbanya. Gitu. Berarti kalau untuk kayak tipe budidaya yang tipe perikanan seperti budidaya itu di sini belum Pak ya? Belum. Kalau untuk perikanan budidaya di sini belum. Kan nelayan yang pastinya ada resiko kecelakaan gitu. Selama ini ada nggak sih Pak kecelakaan kerja yang menimpa nelayan gitu selama
Bapak menjadi lurah Ya, khususnya? baru ini ada kurang lebih 4 atau 5 bulan ya, terjadi nelayan kita yang kejebur ke laut sampai sekarang belum ditemukan. Itu kami dari pemerintahan Pekon kerjasama dengan Pemda Tanggamus ya, dalam hal ini BPBD, tim SAR masuk sini selama 1 minggu melakukan pencarian. Nah, selama 1 minggu operasional kita bantu. Orang tua keluarganya kita bantu sekedar untuk untuk konsumsi lah ya. Iya. Kemudian personal pencarian itu kita bantu dari desa. Nah, pada akhirnya kemarin karena memang tadi saya sampaikan bahwa kita terlindungi dengan asuransi yang diberikan oleh Dinas Kelautan. Nah, itu setelah diurus kemarin keluar asuransinya. Itu cuman besarannya saya kurang paham berapa besaran, tapi itu keluar asuransi dari yang disediakan oleh Dinas Kelautan. Jadi kejadian waktu itu karena memang anak ini ada riwayat epilepsi ya. Yang sering dia nggak sadar jatuh pingsan. Itu beberapa kali terjadi di darat. Nah, waktu itu dia mancing sendiri satu perahu, tetapi diiringi dengan banyak teman-temannya perahu. Nah, perahu ini muter-muter sendirian, nggak ada orangnya. Dikejarlah sama temennya kan, ditangkap. Kejadian sekitar jam 10 itu pagi. Dipeganglah perahu ini sama temennya kan. Setelah dipegang, dilihat di dalam perahu itu nggak ada orang. Nah, dari situ mulai laporan kan. Kerahkan dulu perahu semua, menyisir kan. Jadi ada semua perahu yang ada kita kerahkan untuk pencarian. Baru lapor ke tim SAR turun juga selama seminggu juga nggak ada hasil. Kalau kayak dari Dinas Perikanan Kabupatennya sendiri gitu Pak, sering penyuluhan gitu nggak ke desa ini? Ya. Memberi penyuluhan kepada nelayan. Jadi pertama nelayan kita ini didata, kemudian diberikan kartu anggota nelayan. Kemudian ada beberapa program juga yang masuk, sering dibantu perahu, kemudian dibantu alat tangkap ya kayak jaring. Jadi artinya dari Kelautan dan Perikanan Kabupaten itu selalu komunikasi dan penuh perhatian kita di sini. Jadi nelayannya tidak terlantar lah ya, selalu diperhatikan. Selalu diperhatikan, diarahkan, dibimbing, bahkan kita juga sudah dapat asuransi kecelakaan dari Dinas Perikanan. Lalu selain kayak seperti asuransi keselamatan tuh, bantuan-bantuan lain yang diberikan Dinas Perikanan tuh ada apa lagi Pak ya? Ada beberapa hal yang sudah pernah masuk ke sini. Itu ada bantuan perahu melalui kelompok Pokmaswas gitu. Kemudian ada bantuan jaring alat tangkap itu pernah kita. Kalau boleh tahu jumlah perahu yang diberikan tuh berapa dari dinas? Pada tahun 2007 itu pernah 10 unit sekaligus kita dibantu oleh Dinas Kelautan Provinsi. Dari provinsi. Tapi kalau dari kabupaten hanya beberapa aja ya, hanya beberapa unit. Kemudian dilengkapi dengan alat penangkapnya, jaringnya. Selama pandemi ini, apakah dampak yang terasa itu gimana Pak buat pariwisata di sini? Kalau yang pertama dari sisi pariwisata ya, jadi selama ada persoalan COVID-19 ini, jelas terdampak sangat mengganggu kegiatan aktivitas kegiatan wisata kita, karena begitu ada edaran dari Bupati, kemudian Kepala Dinas Pariwisata, kita juga memberikan himbauan kepada pelaku-pelaku usaha wisata di sini untuk sementara menutup dulu kegiatan wisata. Nah, tapi dari sisi perikanan nelayan kita ini tetap berjalan. Dari persoalan COVID ini artinya tidak terlalu berdampak dari sisi kegiatan nelayan. Karena nelayan-nelayan kita juga saat ini masih tetap bisa beroperasi, kemudian hasil tangkapan juga tetap bisa diperjualbelikan gitu. Artinya itu tidak terlalu mempengaruhi bagi nelayan. Selama kegiatan wisata ini kita tutup sementara, nelayan kegiatan nelayan ini tetap fokus di nelayan. Jadi masyarakat kita ini di sini ada sekitar 415 kakak. Nah, cuman yang terlibat dalam kegiatan nelayan dan pariwisata sekitar 30%. 30%. Ya, jadi dari 30% ini untuk nelayannya boleh dikatakan hampir tidak terganggu lah. Nah, dengan adanya
pandemi ini. Itu masih bisa beraktivitas, kemudian hasil tangkapan juga lancar bisa diperjualbelikan. Ya, itu. Cara gitu. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan untuk kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.